pendapat Bapak peran NU pada masa penjajahan Belanda itu gimana? Di peran NU pada masa penjajahan Belanda mulai tahun berapa coba? 1000 berapa? 700, 800? 100. Nah, sejak mulai tahun 1700. Jadi kalau pertanyaannya peran NU pada masa penjajahan Belanda, ketika Belanda menjajah tahun mulai 1700-an ya, NU kan belum ada. Tapi NU itu sebenarnya wadah yang baru terbentuk pada tahun 1946. Nah, sebelumnya sudah dasar amaliyah NU-nya sejauh sebelum itu sudah ada. Nah, apa itu peranannya NU sebelum NU lahir atau pada masa penjajahan Belanda? Para ulama itu mereka melawan penjajahan Belanda dengan cara salah satunya ya membuat pesantren-pesantren. Membuat apa? Pesantren. Mengokohkan ajaran-ajaran tauhid, mengokohkan ajaran-ajaran tentang jihad fisabilillah. Pada waktu itu jihad fisabilillah benar-benar melawan penjajah. Nah, sekarang kan penjajahnya sudah nggak ada. Jadi jihad mau kemana? Sekarang yang ngajak-ngajak jihad itu bukan jihad terus terjadi ngebom bunuh diri terus nembakin orang ya, itu salah. Zaman dulu memang benar-benar jihad itu yang melawan penjajah Belanda. Kemudian pada abad 20 itu baru terbentuklah yang namanya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh siapa? Kiai Haji siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu kalau pada masa penjajahan Belanda. Jadi apa tadi? Para ulama mendirikan pesantren untuk memperkuat umat Islam, baik mental atau spiritual. Sehingga NU waktu itu para ulama itu yang paling disoroti oleh penjajah Belanda karena paling sulit dikendalikan. Bahkan mereka juga membuat perlawanan. Contohnya Pangeran Diponegoro, kan? Dia kan ulama. Pangeran Diponegoro itu ulama. Kalau caranya hidup di masa Mbah Hasyim ya wis Pangeran Diponegoro itu wis jadi mungkin ya wis jadi ketua NU gitu. Tapi karena belum ada, mereka itu termasuk Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, terus ulama-ulama yang di daerah-daerah itulah, nanti kamu bisa cari sendiri ulama-ulama yang ikut memberontak pemerintahan Belanda. Itu mereka merupakan bagian peranan orang-orang Nahdliyin gitu ya, ulama Nahdliyin yang ikut melawan penjajahan Belanda. Jadi peranannya seperti itu. Jadi melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Salah satu contohnya yaitu perang yang paling terkenal yaitu Perang Pangeran Diponegoro. Tahun berapa itu? 1825 sampai 1830 masa Pangeran Diponegoro. Itu kalau penjajah. Ada lagi? Ada. Yang kedua, peran NU pada masa penjajahan Jepang. Jepang dapatan menjajah Indonesia. Singkat sekali. 3,5 tahun. Nah, jadi mulai 1942 sampai 1945. NU sudah ada belum? Sudah. Nah, ini perlawanan paling sengit adalah ketika terjadinya agresi militer Belanda kedua. Jadi waktu itu bangsa Indonesia sudah menyatakan merdeka. Tahun berapa? 45 ya. Sudah menyatakan merdeka karena apa? Karena ternyata Jepang itu
dikalahkan oleh tentara sekutu, dibom dengan dibomnya apa? Kota apa? Nagasaki dan Hiroshima dibom, atau misalnya mereka lumpuh total. Berita ini yang dengar jarang sekali, tidak banyak yang mendengar berita bahwa Jepang sudah kalah. Tapi didengar oleh pemuda-pemuda Indonesia. Masuk Sukarni, Yusuf Punto, ya. Akhirnya mereka menculik siapa? Soekarno ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Memaksa agar segera apa? Diadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makanya terjadilah peristiwa tanggal 17 Agustus. Nah, setelah itu, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, si Jepang, tentara sekutu itu datang. Kan Jepang sekarang diserahkan ke sekutu, tapi diboncengi oleh tentara Belanda yang namanya Nica, ya. Nica. Tentara Belanda membonceng tentara sekutu. Mereka ingin kembali lagi menjajah Indonesia. Belah-belah di kota Surabaya. Akhirnya waktu itu terjadi apa? Peristiwa terbunuhnya Jenderal Besar Inggris, Jenderal Isofok terbunuh. Ini dalam perang itu ada hukum yang namanya jenderal tidak boleh dibunuh, tapi di Surabaya jenderalnya ditembak. Yang nembak ya katanya santri juga. Namanya Jenderal Malabi. Jenderal akhirnya tentara sekutu marah besar-besaran. Mereka membuat ultimatum. Ya, dalam waktu 2 hari atau 3 hari lupa saya. Berapa kali 24 jam itu ya. Tentara Indonesia harus menyerahkan apa? Senjata. Harus menyerahkan senjata dan disuruh meninggalkan kota Surabaya. Tapi apa yang terjadi? Nah, mereka tidak menyerah. Justru Presiden Soekarno meminta fatwa kepada Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya berperang melawan penjajah. Akhirnya Mbah Hasyim mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa, ya, se-Jawa. Dikumpulkan, maka lahirlah yang namanya apa? Resolusi jihad. Resolusi jihad itu salah satu isinya bahwa yang satu jihad melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Terus yang kedua, yang berjarak dari kota Surabaya berjarak berapa mil itu saya lupa, itu wajib, orang laki-lakinya wajib mengikuti perang melawan sekutu termasuk Belanda itu. Maka terjadinya perang yang namanya perang apa? 10 November. Yang di situ juga sekarang kita kenal dengan hari 10 November hari apa? Hari pahlawan. Nah, kalau resolusi jihad tanggal berapa? Tanggal 22 Oktober. Nah, guys, apal ya. 22 Oktober 45 resolusi jihad. Panggilan jiwa. Apa enggak? Nyanyi. 22 Oktober tahun 45. Oktober 22 sampai 11. Pecahnya itu tanggal berapa tadi? 10 November. Itu perang yang paling sengit ya. Yang paling sengit. Jadi Surabaya itu sampai dikepung dari darat, laut dan udara. Bisa melawan tentara sekutu. Ini peranannya waktu pada masa penjajahan Jepang, itu peralihan dari masa penjajahan Jepang ke kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankannya itu dengan cara tadi apa? Mengeluarkan apa nih? Resolusi jihad. Terus yang ketiga, peran NU dalam membentuk dasar negara. Peristiwa yang paling terkenal adalah ketika perumusan Pancasila. Di situ ada 11 kata yang dihapus.
11 kata. Nanti bisa cari sendiri. Pancasila kan ada 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Waktu itu ditambahi ketuhanan yang Maha Esa dengan apa itu? Melaksanakan syariat kewajiban syariat Islam. Ada kata Islamnya. Ini yang non Islam pada protes. Indonesia kan tidak hanya Islam kan gitu ya. Padahal kalau secara voting nih misalnya panitia 9 waktu itu, nah, termasuk panitia 9 itu adalah putrane Mbah Hasyim Asy'ari, Yai Haji Wahid Hasyim, itu termasuk menjadi panitia 9. Ikut merumuskan Pancasila. Sing Islam akeh, sing Kristen kayaknya berluru kan. Protes tentang sila pertama, minta itu dihilang 9 kata itu ya, atau 7 kata itu ya. Umpama orang Islam kok arogan artinya wis iki dipilih secara voting baik, kira-kira menang apa kalah? Panitia 9 wonge sanga sing kritis loro. Sing loro iki protes kon ngilangi Islam. Nah, kata Islam itu tadi syariat Islam. Umpama NU ini memaksakan diri terus di voting, kira-kira menang kalah? Menang. Tapi enggak, NU sangat bijaksana sekali, sudah mengalah demi kemaslahatan umat. Makanya jasa NU dalam apa? Tadi merumuskan dasar negara Pancasila yaitu ikut legolilo, yaitu melepaskan atau menghapus beberapa kata dalam sila pertama, khususnya mengenai kewajiban melaksanakan syariat Islam. Kalau itu tetap ada, berarti wong Indonesia kudu Islam lah. Hanya kudu nek pemaksaan, itu berarti akan sering terjadi apa? Peperangan, negarane ora tentrem, ora damai. Padahal syaratnya bisa ngaji, bisa golek ilmu, negarane coba siki perang. Ya, harus mangkat di rauli cegat yang apa? Non Islam dibedil. Jangankan itu, sekarang aja sudah banyak yang pada libur ya. Solo libur. Kenapa? Virus corona. Terus yang keempat, Pancasila dan NKRI menurut NU. Pancasila dan NKRI. Pancasila kan tadi sudah jelas sebagai apa? Dasar negara. NKRI itu wujudnya wadai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saling melengkapi. Jadi ana wadah, ana Islam. Wadai apa? Negarane Republik Indonesia. Isinya apa? Pancasila dasar itu. Jadi antara Pancasila dan NKRI tidak boleh dipisahkan. Umpama tetap negaranya NKRI, tapi Pancasila diganti jadi asas Islam atau asas Kristen, ya udah jadi, karena kita itu negara kesatuan terdiri dari berbagai suku bangsa, ya kan? Negara kesatuan, dasarnya sing paling cocok yaitu Pancasila. Nek diganti, salah satunya diganti nanti bubrah. Ya, harus satu asas misalnya kudu Islam kabeh, ya nanti bisa terjadi perang saudara. Makanya tidak boleh kita itu mengisukan sara. Apa itu sara? Suku. Tidak boleh misalnya mau posting-posting itu ya, tidak boleh menyinggung sara. Maksudnya apa? Suku, agama, ras dan adat. Tidak boleh ngomong wong Papua misalnya kayak ireng-ireng kayak kan. Oh, diprotes kemarin Mas proklamasi HUT kemarin kan ada kekacauan kan ya, mahasiswa Papua yang di Jogja Arta itu kan kacau kan, serang-serangan gara-gara apa? Isu sara. Si ngomong Papua kayak kan kabeh kesu wong su Papua demo kabeh kon narik sing nang Papua kon balik kabeh. Kacau gara-gara isu seperti itu. Makanya di NU itu selalu jadi jargon. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Itu.
hubungannya. Pancasila dan NKRI sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Pancasila ki isine dasari, NKRI itu wujudnya gitu ya. Karena kita berada di negara yang berbagai macam suku, agama dan budaya. Makanya ada istilah Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Mungkin di carane wong rejeban ning kene ning Kebumen karo carane ning Sunda beda nggak kira-kira? Beda ya. Iya, beda karena mengikuti adat budaya masing-masing selama tidak melanggar syariat Islam. Makanya yang dulu melanggar itu diganti. Biyen gawe tumpengan, tapi tumpengannya ora dimakan, diwehna kuburan, disokna ning wit ged. NU datang, ya ora apa-apa tetap gawe tumpengan. Tapi ngani mantra-mantra diganti tahlil. Aja diwehna karo kuburan tapi dimakan bareng. Itu namanya genduri. Salah satunya. Jadi merubah tradisi yang jelek, yang jahiliyah menjadi tradisi yang Islam. Ya hadisnya enggak ada, itu adanya di sini. Kalau Nabi Muhammad mungkin diturunkan di sini mungkin ada hadisnya. Umat Islam pada genduren kabeh. Karena Nabi Muhammad hidupnya kan di Arab sana, yang budayanya juga berbeda. Siapa yang mewariskan seperti ini? Wali Songo. Jadi Wali Songo masuk ke Indonesia itu mereka tidak mengubah budaya, tidak melawan budaya, tidak menghapus budaya, tapi merubah isinya. Yang tadinya nyembah wit-witan, mungkin dengan makan makanan yang haram itu dirubah menjadi lebih Islami, meskipun bentuknya sama. Jadi wadahnya tetap seperti ini, diresiki tapi isinya beda. Ini daging daging anjing sama sayur kol. Sekarang diganti daging daging kambing sama sayur kol.